Pernahkah kamu membayangkan, seorang lelaki makan nasi dari lantai? Bukan karena lapar semata, tetapi karena harga dirinya sudah dihancurkan. Ia bukan penjahat, bukan pemalas. Ia hanya lelaki sederhana, yang terlalu mencintai, hingga rela diinjak. Namun malam itu, saat ia mengusap nasi dari lantai dengan tangan gemetar, ia bersumpah pada dirinya sendiri. Akan tiba hari, tidak ada lagi yang berani merendahkanku. Apa yang terjadi setelah itu? Bagaimana lelaki yang dianggap sampah ini bangkit dan membuktikan bahwa harga diri tidak bisa dibunuh oleh siapapun? Simak kisahnya sampai akhir, karena cerita ini mungkin adalah cerita tentang kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kisahku dimanapun berada. Semoga hari ini kalian selalu diberi kesehatan, kelapangan hati, dan kekuatan oleh Allah. Sebelum kita masuk ke kisah hari ini, jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian menyukai konten kisah kehidupan seperti ini. Subscribe channel kisahku agar tidak ketinggalan cerita-cerita menyentuh lainnya. Dan silakan tuliskan di kolom komentar, kalian menonton dari daerah mana. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah-kisah penuh makna. Hujan turun pelan sore itu. Bukan hujan yang deras, tapi cukup untuk membuat udara dingin merayap ke dalam dada. Aku duduk di lantai rumah kecil kami. Rumah bercat hijau yang catnya mulai mengelupas. Di sudut ruangan, ada meja makan kayu tua dengan satu kaki yang sudah sedikit miring. Di atas meja itu, terletak dua piring nasi. Satu piring penuh, satu piring lagi hanya berisi nasi putih tanpa lauk. Piring itu milikku. Aku menatap nasi itu lama. Bukan karena tak ingin makan, tapi karena hatiku sedang terlalu berat. Dari dalam kamar, terdengar suara langkah kaki. Langkah itu tegas, cepat, seperti seseorang yang sedang membawa banyak emosi. Istriku keluar, seragam coklat melekat rapi di tubuhnya. Sepatu hitam mengkilap, rambutnya disanggul rapi. Ia terlihat cantik, sangat cantik. Dulu, setiap kali melihatnya berdandan seperti ini, hatiku selalu bangga. Sekarang, entah mengapa, yang terasa justru nyeri. Ia berdiri di depanku, matanya menatap tajam. Kau belum berangkat kerja. Aku mengangguk pelan. Proyeknya ditunda. Mandor belum nelpon lagi. Ia mendengus. Selalu alasan itu. Ditunda. Sepi. Tidak ada panggilan. Aku menunduk. Dulu, suara seperti ini jarang keluar dari mulutnya. Dulu, ia selalu berkata, "Tidak apa-apa, kita sabar. Rezeki pasti datang." Aku masih ingat jelas. 3 tahun lalu, kami duduk di tempat yang sama. Di lantai yang sama. Di rumah kecil yang sama. Waktu itu, aku memegang tangannya. Aku belum punya apa-apa. Hidupku cuma begini. Kalau kamu mau pergi, aku tidak akan menahan. Ia menggeleng kuat. Aku menikah denganmu bukan karena hartamu. Aku menikah karena aku percaya kamu lelaki baik. Kita susah bareng. Kita naik bareng. Aku tersenyum waktu itu. Mataku berkaca-kaca. Kita janji ya. Kalau salah satu dari kita berhasil, kita tidak boleh berubah. Tidak boleh merendahkan. Ia mengangguk. Aku janji. Janji itu kini terasa sangat jauh. Istriku menarik kursi, lalu duduk tanpa memandangku. Mana lauknya? Aku menjawab lirih. Ada di dapur. Aku cuma masak telur. Uangnya tinggal segitu. Ia berdiri lagi, melangkah ke dapur. Beberapa detik kemudian, ia kembali. Tangannya kosong. Telur doang. Setiap hari telur. Kamu tidak malu? Aku menelan ludah. Maaf. Aku sudah berusaha. Ia menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kaos abu-abu yang mulai pudar. Celana panjang yang sudah beberapa kali ditambal. Sandal jepit tipis. Tatapan itu seperti menguliti harga diriku. Kamu tahu tidak, di kantor, teman-temanku suaminya minimal punya motor bagus. Ada yang punya mobil, ada yang punya usaha. Aku tetap diam. Ia mendekat. Terus aku dapat apa? Suami yang bahkan beli lauk saja mikir. Dadaku terasa sesak. Aku kerja apa saja yang ada. Kuli, angkut barang, bersih-bersih. Aku tidak pilih-pilih. Ia tertawa kecil. Tertawa yang tidak mengandung bahagia. Kerja apa saja tapi hasilnya tidak kelihatan. Aku mengangkat wajah. Kalau kamu capek, kita bisa bicara baik-baik. Ia memotong. Tidak ada yang perlu dibicarakan.
Fakta tetap fakta. Kita sudah tidak selevel lagi. Kata itu menancap. Tidak selevel. Aku berdiri perlahan. Kamu PNS karena aku yang antar kamu melamar. Aku yang bayarin kursusmu. Aku yang lembur supaya kamu bisa daftar. Ia menyipitkan mata. Itu masa lalu. Sekarang aku yang punya masa depan. Kamu tidak. Tangannya tiba-tiba mendorong meja. Piring di atas meja bergeser. Aku refleks mengulurkan tangan. Jangan. Terlambat. Ia menendang piring milikku. Brak. Piring itu melayang. Membentur lantai. Pecah. Nasi berserakan. Butiran nasi putih bercampur serpihan keramik. Aku terpaku. Mataku menatap nasi di lantai. Nasi yang tadi hendak ku makan. Istriku menunjukku. Kamu pantas makan di lantai. Sama seperti hidupmu. Kalimat itu menghantam lebih keras dari tendangan tadi. Aku merasakan sesuatu pecah di dalam dada. Bukan marah. Bukan benci. Tapi sesuatu yang lebih sakit. Kepercayaan. Aku berjongkok. Bukan untuk memungut nasi. Tapi karena kakiku terasa lemas. Apa salahku sampai kamu setega ini? Ia menjawab tanpa ragu. Salahmu adalah kamu tetap miskin. Kata itu terucap ringan. Seakan kemiskinan adalah dosa. Aku berdiri lagi. Suaraku bergetar. Kalau jabatan membuatmu merasa lebih tinggi, silakan. Tapi ingat satu hal. Dulu kamu berdiri karena aku menopang dari bawah. Ia mendengus. Jangan sok berjasa. Tanpa kamu pun aku pasti jadi PNS. Aku tersenyum pahit. Baik, aku melangkah ke kamar, mengambil jaket tipis. Ia berkata dari belakang, mau kemana? Aku berhenti sebentar, mencari kerja. Ia tertawa, jangan pulang kalau cuma bawa alasan. Aku membuka pintu. Sebelum keluar, aku berkata pelan. Aku tidak pergi karena kalah. Aku pergi supaya aku tidak membencimu. Aku menutup pintu. Di luar, hujan masih turun. Aku berjalan tanpa tujuan jelas. Di kepalaku hanya ada satu kalimat. Aku harus bertahan, bukan untuk membuktikan pada siapapun, tapi untuk menyelamatkan harga diriku sendiri. Dan aku tidak tahu bahwa langkah kecilku malam itu akan membuka jalan panjang, jalan yang penuh luka, penuh kejutan, dan penuh kenyataan pahit yang belum pernah kubayangkan sebelumnya. Hujan semakin deras. Air mengalir di aspal seperti sungai kecil. Lampu jalan memantul di genangan, berkilau redup. Aku berjalan tanpa payung, tanpa tujuan pasti. Hanya satu yang ada di kepalaku. Aku tidak boleh kembali malam ini dengan tangan kosong. Perutku mulai perih. Sejak siang aku belum makan. Nasi terakhir yang seharusnya masuk ke perutku kini menjadi makanan lantai. Aku melewati deretan ruko. Sebagian sudah tutup, sebagian masih menyala, tapi wajah para penjaganya terlihat lelah. Aku berhenti di depan sebuah warung kecil. Seorang ibu parubaya sedang menata kursi. Aku mendekat. Bu, masih butuh orang bantu bersih-bersih. Ia menatapku sebentar. Kamu bisa angkat galon? Aku mengangguk. Bisa, 15.000. Bersih sampai belakang. Aku tidak menawar. Baik, Bu. Aku langsung bekerja. Menyapu lantai, mengelap meja, mengangkat galon kosong dan galon isi. Tanganku pegal, bajuku basah oleh keringat bercampur hujan. Tapi aku tidak berhenti. Setelah selesai, ibu itu menyerahkan uang. Ini, makan yang benar. Aku menerima uang itu dengan dua tangan. Terima kasih, Bu. Aku membeli nasi bungkus di warung sebelah. Aku makan sambil berdiri di emperan. Nasi putih, tempe, sambal, rasanya sederhana. Tapi malam itu, nasi itu terasa sangat mahal. Bukan karena rasanya, tapi karena aku membelinya dengan harga diri yang masih utuh. Setelah itu, aku berjalan lagi. Aku melihat sebuah bangunan proyek. Beberapa truk parkir, lampu sorot menyala. Aku mendekat. Seorang pria bertopi proyek berdiri sambil merokok. Pak, masih butuh kuli. Ia menatapku. Kamu pernah kerja bangunan? Pernah. Ia mengangguk. Datang besok subuh. Kalau kuat, lanjut. Upah harian. Hatiku sedikit lega. Terima kasih, Pak. Malam itu aku tidak pulang. Aku tidur di musala kecil dekat proyek. Lantai dingin, tanpa alas. Aku memeluk jaket. Mataku menatap langit-langit. Pikiranku melayang ke rumah. Ke wajah istriku. Ke seragam coklatnya. Ke cara ia menendang piring. Dadaku kembali sesak. Aku salah apa? Ya Allah. Air mata mengalir.
Bukan tangisan keras. Hanya diam. Besok subuh, aku sudah di proyek. Aku mengangkat semen, mengaduk pasir, mendorong gerobak. Tanganku lecet, bahu pegal, tapi aku bertahan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, aku jarang pulang. Kalau pulang pun hanya sebentar. Istriku tidak pernah bertanya aku dari mana. Tidak pernah menanyakan aku sudah makan atau belum. Kami seperti dua orang asing dalam satu rumah. Suatu malam, aku pulang membawa upah. Tidak banyak, tapi cukup untuk membeli beras dan lauk. Aku letakkan uang di meja. Ia melihat sekilas. Cuma segini. Aku diam. Ia mengambil uang itu. Kamu tahu, gajiku lebih besar dari ini. Aku menjawab pelan. Itu hasil kerjaku seharian. Ia mendengus. Kerja seharian tapi hasilnya tidak seberapa. Aku masuk kamar tanpa bicara. Aku duduk di sudut kamar. Kupandangi tanganku. Kapalan, retak. Tapi tangan ini masih mau bekerja. Aku berkata dalam hati, aku tidak boleh berhenti. Aku harus naik. Aku harus berubah. Bukan supaya dipuji. Bukan supaya dibalas. Tapi supaya aku tidak diinjak lagi. Beberapa minggu berlalu. Di proyek, aku mulai dikenal. Aku datang paling pagi, pulang paling akhir. Mandor mulai memperhatikanku. Suatu sore, ia memanggilku. Kamu rajin. Kamu bisa baca gambar bangunan. Aku menggeleng. Belum, Pak. Ia menatapku sebentar. Mau belajar. Aku mengangguk cepat. Mau. Sejak hari itu, setelah kerja fisik, aku diajari membaca gambar. Garis, ukuran, simbol. Kepalaku pusing. Tapi aku bertahan. Aku pulang semakin larut. Istriku semakin dingin. Suatu malam, ia berkata, aku malu punya suami seperti kamu. Aku berhenti melangkah. Ia melanjutkan, teman-temanku sering tanya, suamimu kerja apa? Aku sampai bingung jawabnya. Aku menatapnya. Jawab saja, aku buruh. Ia tersenyum. Sinis. Memalukan. Kata itu kembali menusuk. Aku masuk kamar. Aku tidak membantah. Aku hanya berjanji pada diriku sendiri. Suatu hari, aku akan berdiri, dan aku tidak akan meminta siapapun mengakui. Aku akan membuktikan, tanpa suara, tanpa teriak, dan aku belum tahu, bahwa di balik kesabaranku ini, akan ada ujian yang jauh lebih besar. Ujian yang hampir membuatku kehilangan segalanya. Retakan di dalam rumah. Pagi itu, aku pulang dalam keadaan tubuh penuh debu. Bajuku bau semen. Tanganku lengket pasir. Aku membuka pintu perlahan. Rumah sepi. Tidak ada suara televisi. Tidak ada suara langkah. Aku masuk ke kamar. Lemari terbuka. Beberapa pakaian istriku hilang. Aku berdiri terpaku. Aku keluar kamar. Di meja makan, tidak ada nasi. Tidak ada piring. Hanya secarik kertas. Tanganku gemetar saat mengambilnya. Tulisan tangannya. Aku tidak kuat membacanya cepat. Kubaca pelan. Aku menginap di rumah teman kantor. Aku capek hidup begini. Jangan cari aku dulu. Dadaku langsung sesak. Aku duduk di kursi. Rumah ini terasa semakin kecil. Bukan karena ukuran, tapi karena kehangatan di dalamnya sudah habis. Malam itu, aku sendirian. Aku memasak mie instan. Aku makan tanpa rasa. Pikiranku penuh. Apakah ia akan kembali? Apakah ini awal perpisahan? Beberapa hari berlalu. Ia tidak pulang. Tidak ada pesan. Tidak ada telepon. Aku tetap bekerja. Aku tidak boleh jatuh. Di proyek, mandor semakin sering memintaku membantu mengawasi tukang lain. Kamu cepat nangkap. Kalau ada yang salah, lapor. Aku mengangguk. Aku belajar lebih keras. Setiap malam, aku mencatat apa yang kupelajari. Gambar bangunan, ukuran, perhitungan sederhana. Aku mulai bisa membaca denah. Suatu sore, mandor berkata, minggu depan, kamu ikut aku ke kantor kontraktor. Ada kerjaan borongan kecil. Hatiku berdebar. Baik, Pak. Di sisi lain, aku akhirnya mendapat kabar dari tetangga. Istrimu sering pulang malam, naik mobil temannya. Aku hanya mengangguk. Aku tidak bertanya lebih jauh. Aku takut pada jawaban. Suatu malam, ia pulang. Pintu terbuka keras. Ia masuk dengan wajah datar. Aku berdiri. Kamu kemana saja? Ia menaruh tas. Aku sudah bilang, menginap di rumah teman. Kita masih suami istri. Ia menatapku tajam. Jangan sok ingatkan aku tentang status.
Kamu saja tidak bisa jadi kepala keluarga yang layak. Aku menarik napas. Kita bisa perbaiki pelan-pelan. Ia tertawa kecil. Kamu hidup di dunia khayalan. Ia masuk kamar, mengunci pintu. Aku tidur di ruang tamu. Di lantai, aku memeluk lutut. Aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Hari demi hari, jarak kami semakin jauh. Ia sering pulang larut, sering berpakaian rapi, sering wangi parfum mahal. Aku tidak pernah bertanya. Aku takut mendengar kebenaran. Sampai suatu malam, aku pulang lebih cepat. Aku mendengar suara di dalam kamar. Suara tawa, suara pria, tubuhku kaku. Aku berdiri di depan pintu kamar. Tanganku gemetar. Aku mengetuk. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi. Pintu terbuka sedikit. Aku melihat seorang pria berdiri di dalam. Berpakaian rapi, berjam tangan mahal. Istriku berdiri di sampingnya. Wajahnya tidak kaget, seolah ini hal biasa. Ini siapa? Suara itu keluar dari mulutku sendiri. Istriku menjawab datar. Teman. Aku menatap pria itu. Keluar. Pria itu menatap istriku. Istriku berkata, kamu tidak punya hak mengusir tamuku. Dadaku seperti diremas. Ini rumah kita. Ia mendekat ke arahku. Rumah ini lebih banyak dibangun dari gajiku sekarang. Kalimat itu mematahkan sesuatu di dalam diriku. Aku mundur selangkah. Aku menatap mereka berdua. Aku tidak berteriak, tidak memukul, tidak memaki. Aku hanya berkata pelan, mulai malam ini, aku yang pergi. Aku berbalik. Aku mengambil tas kecil. Aku keluar rumah. Di luar, langit gelap. Tidak hujan, tapi dadaku lebih gelap. Aku berjalan tanpa menoleh. Di dalam hatiku, ada luka besar. Luka karena dikhianati. Luka karena diremehkan. Luka karena aku masih mencintai seseorang yang sudah tidak mencintaiku lagi. Dan aku belum tahu, bahwa kepergianku malam itu, akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupku. Perubahan yang kelak akan mengguncang mereka yang pernah merendahkanku. Malam itu, aku berjalan tanpa arah. Lampu jalan terasa asing. Suara kendaraan terdengar jauh. Aku seperti orang yang kehilangan rumah. Bukan hanya rumah fisik, tapi rumah di dalam hati. Aku duduk di halte bus. Tas kecil di pangkuan, isinya hanya beberapa helai pakaian. Dan dompet tipis. Aku membuka dompet. Uang tersisa tidak sampai 50.000. Aku tersenyum pahit. Inilah aku sekarang. Sendirian, tanpa istri, tanpa rumah, tanpa kepastian. Aku memejamkan mata. Ingatan kembali ke masa lalu. Saat aku mengantar istriku melamar kerja. Saat aku menunggu berjam-jam di luar gedung. Saat aku memeluknya ketika ia dinyatakan lulus. Aku bahagia. Aku merasa perjuanganku terbayar. Ternyata kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Aku membuka mata. Aku berkata dalam hati, aku tidak boleh mati di titik ini. Aku berdiri. Aku berjalan menuju proyek. Aku menemui mandor. Pak, aku sudah tidak punya tempat tinggal. Bolehkah saya tidur di musola proyek? Mandor menatapku lama. Kamu kenapa? Aku menggeleng. Masalah keluarga. Ia mengangguk pelan. Tidur saja. Jaga kebersihan. Terima kasih, Pak. Sejak malam itu, musola proyek menjadi rumahku. Aku bangun sebelum subuh. Salat. Lalu bekerja. Siang, aku makan seadanya. Malam, aku belajar. Aku meminjam buku dari tukang senior. Aku menulis ulang catatan. Aku menghafal. Aku ingin naik kelas. Bukan karena gengsi, tapi karena aku ingin hidup lebih layak. Suatu hari, mandor mengajakku ke kantor kontraktor. Ruangan ber-AC. Aku duduk di kursi empuk. Tanganku kaku. Kontraktor itu pria parubaya. Kamu yang sering diceritakan itu. Mandor mengangguk. Dia cepat belajar. Kontraktor menatapku. Kamu berani ambil borongan kecil. Aku menelan ludah. Kalau diberi kesempatan, saya mau. Ia tersenyum tipis. Ada renovasi rumah. Kecil. Kalau hasilnya bagus, kita lanjut. Hatiku berdebar. Siap, Pak. Aku mengerjakan proyek itu dengan sungguh-sungguh. Aku sendiri. Aku mengukur, memotong, memasang. Aku salah beberapa kali. Aku bongkar ulang. Aku tidak menyerah. 3 minggu kemudian, rumah itu selesai. Pemilik rumah datang. Ia berkeliling, mengangguk, rapi. Satu kata itu membuat kakiku lemas. Kontraktor menepuk bahuku. Bagus. Kamu lanjut proyek lain. Sejak hari itu,
aku mulai dapat kerja borongan kecil. Uangnya tidak besar, tapi lebih stabil. Aku menyimpan sedikit demi sedikit. Aku menyewa kamar kecil. Aku membeli kasur tipis. Untuk pertama kalinya setelah lama, aku tidur di atas kasur. Aku menatap langit-langit kamar. Air mata mengalir, bukan karena sedih, tapi karena aku masih hidup, masih berjuang. Suatu sore, aku melihat pesan masuk di ponsel. Dari istriku, kita perlu bicara. Aku menatap layar lama, tanganku gemetar, banyak perasaan muncul, marah, sedih, rindu, kecewa. Aku tidak langsung membalas. Aku menatap jendela. Di luar, matahari hampir tenggelam. Aku tahu, pertemuan ini tidak akan sederhana, dan aku belum tahu bahwa percakapan ini akan membuka rahasia besar, rahasia yang akan mengubah caraku memandang pernikahan kami selamanya. Aku duduk di kamar sempitku. Ponsel masih menyala. Pesan itu belum kubalas. Kita perlu bicara. Kalimat sederhana, tapi berat. Aku menarik napas panjang. Baik, kita bertemu besok sore. Tidak lama kemudian, centang biru muncul. Di mana? Di warung dekat proyek lama. Aku memilih tempat itu bukan tanpa alasan. Di sanalah hidupku runtuh. Dan di sanalah aku ingin melihat sejauh apa ia masih mengenalku. Keesokan sore, aku datang lebih dulu. Aku duduk di kursi pojok. Memesan teh hangat. Tanganku sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena ada luka lama yang belum sembuh. Ia datang, rapi, wangi, tas mahal di pundak. Ia duduk di depanku tanpa senyum. Kamu kelihatan kurusan. Aku hanya mengangguk. Kamu tinggal di mana sekarang? Kos. Ia diam sebentar. Aku minta maaf. Kata itu keluar, tapi terdengar hambar. Aku menatap matanya. Minta maaf yang bagaimana? Ia menunduk. Aku capek hidup susah. Aku ingin hidup enak. Aku salah memilih cara. Aku menghela napas. Kamu bawa pria lain ke rumah. Ia terdiam. Beberapa detik. Iya, satu kata itu cukup untuk membuat dadaku perih. Ia melanjutkan. Dia teman kantor. Awalnya cuma curhat. Lama-lama dekat. Aku tersenyum pahit. Dan aku di mana waktu itu? Kamu selalu sibuk kerja. Aku tertawa kecil. Ternyata salahku karena bekerja. Ia mengusap wajah. Aku tidak bilang kamu sepenuhnya salah. Aku menatapnya tajam. Tapi kamu selingkuh. Ia tidak membantah. Hening. Suara sendok beradu dengan gelas terdengar jelas. Ia berkata pelan. Sekarang aku sudah tidak dekat lagi dengan dia. Aku mengangkat alis. Kenapa? Ia menatapku. Dia punya banyak utang. Sering minta uang. Hatiku mencelos. Jadi ini tentang uang lagi. Ia melanjutkan. Aku juga sedang banyak masalah. Aku diam. Aku terjerat pinjaman online. Awalnya cuma satu. Untuk beli tas. Untuk gaya hidup. Lama-lama numpuk. Aku menatapnya tanpa ekspresi. Berapa? Ia menelan ludah. Hampir 100 juta. Dadaku berdebar. Jumlah yang bagiku sangat besar. Aku tidak sanggup bayar sendiri. Aku mulai paham arah pembicaraan ini. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kamu masih suamiku. Kita bisa hadapi bareng. Seperti dulu. Kata-kata itu terdengar familiar. Dulu, saat aku miskin. Saat aku tidak punya apa-apa. Saat aku masih berguna baginya. Aku menunduk. Aku mengaduk teh yang sudah dingin. Kamu pergi saat aku jatuh. Ia menangis. Aku salah. Aku akui. Aku mengangkat wajah. Kamu datang sekarang karena aku mulai bangkit. Ia tidak menjawab. Diamnya sudah cukup. Aku bersandar di kursi. Kalau aku masih kuli dengan upah kecil, kamu tidak akan duduk di sini. Air matanya jatuh. Aku melanjutkan. Kamu ingin aku membantu. Bukan karena cinta, tapi karena butuh. Ia menangis lebih keras. Aku menyesal. Aku menatapnya lama. Aku masih mencintainya. Tapi aku juga mencintai diriku sendiri. Dan aku mulai sadar. Cinta tanpa harga diri adalah bunuh diri perlahan. Aku berdiri. Aku perlu waktu. Ia menatapku panik. Kamu mau kemana? Aku pulang. Aku melangkah pergi. Di luar, angin sore berhembus. Dadaku sesak. Aku tahu, keputusan besar sedang menungguku. Dan apapun pilihanku nanti, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di kasur tipis. Mataku menatap langit-langit kamar kos. Kata-katanya terus terngiang.
Aku menyesal. Kita bisa hadapi bareng. Aku tertawa kecil. Dulu, saat aku memohon ia bertahan, ia memilih pergi. Sekarang, saat aku mulai berdiri, ia ingin kembali. Aku bangkit. Aku duduk. Aku memegang dada. Rasanya seperti ada dua suara di dalam kepalaku. Satu suara berkata, dia istrimu. Maafkan. Bantu. Suara lain berkata, jika kamu kembali sekarang, kamu mengkhianati dirimu sendiri. Aku mengambil wudhu. Aku salat. Aku sujud lama. Aku lelah. Ya Allah. Tunjukkan jalan yang benar. Air mata menetes ke sajadah. Keesokan harinya, aku kembali bekerja. Aku mencoba fokus. Tapi pikiranku buyar. Di proyek, kontraktor memanggilku. Kita dapat proyek besar. Bangun ruko 2 lantai. Aku mau kamu pegang bagian lapangan. Aku terkejut. Iya, kamu sudah terbukti. Hatiku berdebar. Ini kesempatan besar. Upahnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Aku mengangguk. Siap, Pak. Aku mulai sibuk. Mengatur tukang. Mengatur material. Mengawasi pekerjaan. Tekanan besar. Salah sedikit, bisa rugi besar. Di tengah kesibukan itu, istriku kembali mengirim pesan. Aku takut. Aku dikejar debt collector. Tolong aku. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Aku mematikan layar. Aku tidak membalas. Beberapa hari kemudian, ia datang ke kosku. Mengetuk pintu. Aku terkejut. Aku membuka pintu. Ia berdiri dengan wajah pucat. Kamu kenapa ke sini? Ia langsung masuk. Aku benar-benar tidak punya siapa-siapa selain kamu. Aku menutup pintu. Kamu masih tinggal di rumah kita. Aku sudah tidak kuat di sana. Banyak yang datang nagih. Aku duduk. Kamu mau apa dariku? Ia mendekat. Bantu aku bayar. Sedikit dulu. Nanti kita cari jalan bareng. Aku menatapnya. Kamu tahu berapa penghasilanku? Kamu sekarang sudah pegang proyek. Aku terdiam. Jadi ia tahu. Ia melanjutkan. Kita kan pasangan. Wajar saling menolong. Aku berdiri. Wajar itu kalau kamu masih menghormatiku sebagai suami. Ia terdiam. Aku melanjutkan. Kamu merendahkanku. Kamu selingkuh. Kamu pergi. Sekarang kamu datang saat butuh. Air matanya jatuh. Aku masih cinta kamu. Aku menatapnya. Kalau kamu cinta, kamu tidak akan memperlakukanku seperti sampah. Hening. Ia duduk lemas. Aku takut. Aku menghela napas. Aku juga pernah takut. Sendirian. Kelaparan. Tidak punya tempat tinggal. Kamu di mana waktu itu? Ia menutup wajah. Aku berkata pelan. Aku tidak akan membiarkanmu hancur. Tapi aku juga tidak akan menyerahkan hidupku untuk kesalahanmu. Ia mengangkat wajah. Maksudmu, aku bisa bantu cari solusi. Bukan menanggung semuanya. Dan kita tidak kembali seperti dulu. Ia terdiam lama. Aku tahu, kata-kataku menyakitkan. Tapi aku juga tahu, aku harus tegas. Di luar kos, malam semakin larut. Dan aku belum tahu, bahwa keputusan ini akan memicu rangkaian kejadian yang akan menguji batas kesabaranku, dan membuka sisi gelap yang selama ini tersembunyi. Hari-hari berlalu dengan tekanan yang semakin terasa. Namun di tengah semua itu, aku mulai menemukan satu hal. Mereka terlalu percaya diri, seolah mereka yakin aku tidak punya apa-apa selain harta. Mereka lupa, aku yang selama ini mengurus keuangan. Aku yang menyimpan banyak salinan data. Pagi itu aku membuka kembali laptop lamaku. Laptop yang dulu sering kupakai untuk mencatat pengeluaran usaha suamiku. Aku membuka folder lama. Banyak file di dalamnya. Laporan penjualan, daftar klien, bukti transfer. Aku menelusuri satu persatu. Lalu aku menemukan kejanggalan. Beberapa transaksi besar masuk, tapi tidak tercatat sebagai penjualan resmi. Ada rekening lain yang sering muncul. Rekening atas nama seseorang bernama Dedi. Siapa Dedi? Aku tidak pernah mendengar nama itu. Aku mencatat semua transaksi mencurigakan. Tanggal, nominal, rekening tujuan. Semakin aku melihat, semakin jelas. Usaha yang selama ini terlihat legal, ternyata menyimpan sisi gelap. Aku menghubungi Rina. Rina, aku menemukan transaksi aneh di usaha suamiku. Aku kirimkan datanya. Rina membalas cepat. Ini serius.
Bisa jadi penggelapan pajak atau pencucian uang. Aku menatap layar. Jantungku berdegup kencang. Aku tidak pernah menyangka orang yang tidur di sampingku selama ini menyimpan rahasia sebesar ini. Siang hari, aku bertemu Rina lagi. Kami membahas data itu. Rina berkata, kalau ini benar, mereka bukan hanya bermasalah dengan kamu. Mereka bermasalah dengan hukum. Aku terdiam. Aku tidak merasa senang. Aku justru merasa ngeri. Selama ini aku hidup di dalam kebohongan. Aku bertanya, apa yang harus aku lakukan? Rina menjawab, kita kumpulkan bukti tambahan. Jangan terburu-buru. Kalau kita salah langkah, kamu bisa jadi sasaran. Aku mengangguk. Malam itu, aku membuka kembali pesan ancaman. Aku membaca satu persatu. Tiba-tiba aku sadar sesuatu. Bahasa yang dipakai di pesan mirip dengan gaya bicara iparku. Beberapa kata khas, beberapa singkatan yang sering dia gunakan. Aku membandingkan dengan chat lama darinya. Polanya sama. Tanganku mengepal. Berarti selama ini, ipaku yang mengirim ancaman. Atau setidaknya dia terlibat. Aku menyimpan semua bukti itu dalam satu folder. Folder yang kuberi nama sederhana. Bukti. Aku menyalin ke flash disk. Aku menyimpan satu di tas. Satu lagi di rumah Rina. Sebagai cadangan, aku belajar dari kesalahan. Aku tidak boleh hanya punya satu salinan. Malam semakin larut. Aku duduk di tepi kasur. Menatap jendela. Di luar gelap, aku tahu. Semakin banyak yang aku ketahui, semakin besar bahaya yang mengintai. Namun aku juga tahu, aku sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Dan aku merasa, mereka belum sadar bahwa permainan ini perlahan mulai berbalik arah. Sejak malam itu, aku hidup dengan dua wajah. Di luar, aku terlihat seperti perempuan yang kalah. Perempuan yang dicemooh. Perempuan yang dianggap serakah. Namun di dalam diam, aku sedang menyusun langkah. Aku tetap menjalani hari seperti biasa. Pergi bekerja, belanja, pulang. Tidak ada perubahan besar yang terlihat. Aku sengaja membuat diriku tampak rapuh. Agar mereka lengah. Agar mereka mengira aku hanya sibuk bertahan. Padahal aku sibuk mengumpulkan, mengamati, mencatat. Setiap pesan ancaman yang masuk, setiap akun palsu yang menyerang namaku, setiap transaksi mencurigakan, semua kusimpan. Aku juga mulai memperhatikan satu hal. Pesan ancaman sering masuk setelah aku terlihat keluar rumah. Seolah ada yang memantau pergerakanku. Aku mulai mengubah pola. Kadang aku berpura-pura keluar. Padahal aku hanya berputar sebentar. Lalu kembali. Suatu sore, aku melihat motor yang sama. Motor yang dulu kulihat di depan rumah besar. Parkir tidak jauh dari rumah kecilku. Pengendaranya duduk di atas motor. Memakai topi. Aku menahan napas. Aku tidak keluar. Aku mengintip dari kamera. Pria itu menunggu. Hampir 20 menit. Lalu menerima telepon. Mengangguk. Pergi. Aku menyimpan rekamannya. Aku kirim ke Rina. Rina membalas. Mereka mulai nekat. Kita harus lebih cepat. Aku bertanya. Lebih cepat bagaimana? Rina menjawab. Kita cari siapa Dedi. Rekening misterius itu kuncinya. Aku mengangguk. Aku kembali membuka data lama. Mencari alamat, nomor telepon, jejak apapun tentang Dedi. Aku menemukan satu alamat pengiriman barang. Gudang kecil di pinggir kota. Aku memberitahu Rina. Rina berkata, aku punya kenalan di sana. Aku minta tolong cek. 2 hari kemudian, Rina menghubungiku. Suaramu harus kuat saat dengar ini. Aku menelan ludah. Kenapa? Dedi itu bukan orang sembarangan. Dia pernah tersangkut kasus penampung barang ilegal. Kasusnya mengendap, tapi namanya ada di catatan. Dadaku terasa sesak. Berarti usaha suamiku terhubung dengan jaringan gelap. Rina melanjutkan. Dan satu lagi, aku menemukan sesuatu. Rina mengirim foto.
Foto itu menunjukkan iparku sedang duduk bersama seorang pria. Pria yang sama, bertopi. Aku menatap foto itu lama. Semua mulai terhubung. Ipaku, pria bertopi, Dedi, rekening misterius, teror, fitnah. Semuanya seperti potongan puzzle. Aku menarik napas panjang. Aku berkata pelan, mereka bukan hanya ingin menakutiku. Mereka ingin menghancurkanku. Rina membalas, dan kamu sekarang punya senjata. Bukti, aku mematikan ponsel, duduk terdiam. Di dalam hatiku, ada rasa takut. Tapi lebih besar dari itu, ada tekad. Aku tidak akan lari, aku tidak akan memohon. Aku akan bertahan, sampai mereka sendiri terjatuh oleh perbuatan mereka. Dan aku yakin, hari itu, tidak akan lama lagi. Pagi itu, aku mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Aku sedang mengawasi tukang pasang keramik. Aku menjawab, "Halo, kamu suaminya Rani?" Aku terdiam. "Iya, kami dari pihak penagihan. Istri kamu punya tunggakan besar. Kalau hari ini tidak ada pembayaran, kami akan datang ke tempat kerjanya. Ke kantor kamu juga bisa." Dadaku langsung berdebar. Dia sudah tidak bekerja lagi. Tidak masalah. Kami punya alamat dan kontak keluarga. Telepon ditutup. Tanganku gemetar. Aku menatap ponsel lama. Aku segera menghubungi Rani. Tidak diangkat. Aku kirim pesan. "Hubungi aku sekarang." Beberapa menit kemudian, ia membalas. Aku takut. Aku langsung pergi ke kosnya. Ia membuka pintu dengan mata sembab. "Mereka telepon kamu ya?" Aku mengangguk. "Kamu bilang cicilan sudah disepakati." Ia menunduk. "Aku tidak kuat bayar. Aku pakai uangnya buat nutup pinjol lain." Aku memejamkan mata. "Lingkaran setan. Kamu tahu risikonya." Ia menangis. Aku panik. Aku menghela napas panjang. Aku menghubungi pihak penagihan. Aku bicara tegas. Aku minta jadwal ulang. Setelah debat panjang, mereka setuju dengan syarat ada uang masuk hari itu. Aku membuka dompet. Aku menghitung. Uang tabunganku hampir habis. Uang hasil proyek yang seharusnya kupakai untuk modal. Aku menatap Rani. "Aku bantu kali ini. Terakhir." Ia mengangguk cepat. "Terima kasih." Aku janji. Aku tidak menjawab. Aku mentransfer uang. Beberapa jam kemudian, aku mendapat kabar dari tukang. "Bang, ada orang datang ke proyek. Nyari kamu." Hatiku langsung tidak enak. Aku kembali ke proyek. Seorang pria berdiri di depan. Wajah keras. "Kamu yang namanya?" "Iya, kami dari penagihan. Kami dapat info kamu pegang proyek besar. Jadi jangan pura-pura miskin." Dadaku panas. "Aku sudah bayar hari ini. Masih kurang. Dan kami tahu kamu dekat dengan Rani. Jangan sok lepas tangan." Aku menahan emosi. "Apa urusan kalian datang ke tempat kerjaku?" Pria itu tersenyum sinis. "Biar atasanmu tahu kamu punya masalah." Itu ancaman. Aku sadar. Masalah ini bisa menghancurkan karirku yang baru tumbuh. Malamnya, aku menemui Rani. "Kamu bilang mereka tidak akan datang ke proyek." Ia gemetar. "Aku tidak bilang alamatmu. Mungkin dari data lama." Aku menatapnya tajam. "Kamu masih menyembunyikan sesuatu." Ia terdiam lama, lalu berkata pelan, "Aku masih berhubungan dengan pria itu. Kadang dia bantu pinjamkan uang." Dunia seperti runtuh lagi. "Kamu bilang sudah putus." Ia menangis. "Aku butuh uang." Aku tertawa pahit. "Kamu tidak berubah." Ia memegang lenganku. "Aku benar-benar ingin kembali sama kamu." Aku melepaskan tangannya. "Kamu ingin kembali ke dompetku, bukan ke hatiku." Ia terdiam. Aku berdiri. "Aku akan bantu sampai utangmu punya skema jelas. Setelah itu, kita selesai." Ia menangis keras. Aku melangkah pergi. Dadaku sakit. Bukan hanya karena Rani, tapi karena aku sadar, sebagian orang tidak ingin diselamatkan. Mereka hanya ingin ditarik keluar sebentar, lalu kembali tenggelam. Dan aku mulai mengerti, aku harus memilih, menyelamatkan masa depanku, atau tenggelam bersama masa lalu. Sejak kejadian di proyek, aku berubah. Aku tidak lagi memberi uang langsung ke Rani. Jika ada pembayaran, aku minta bukti. Jika tidak ada bukti, aku tidak keluar uang. Rani sering marah. "Kamu pelit." Aku menjawab datar. "Aku sedang belajar bertanggung jawab pada hidupku sendiri." Ia menangis, mengancam,
menyalahkanku. Aku tetap pada pendirianku. Di proyek, aku bekerja lebih keras. Aku tidak ingin masalah pribadiku merusak kepercayaan kontraktor. Suatu sore, kontraktor memanggilku ke kantor. Ada orang datang ke sini. Mengaku kenal kamu. Bawa masalah utang. Dadaku langsung dingin. Saya minta maaf, Pak. Itu masalah keluarga. Saya sudah urus. Ia menatapku tajam. Saya tidak peduli masalah pribadimu. Saya peduli pekerjaan. Selama kamu profesional, saya lindungi kamu. Tapi kalau ini mengganggu proyek, kita selesai. Aku mengangguk. Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan. Sejak hari itu, aku semakin tegas ke Rani. Aku berkata langsung, aku akan bantu sampai cicilan pertama lunas. Setelah itu, kamu urus sendiri. Aku tidak akan terlibat lagi. Rani menatapku tidak percaya. Kamu tega. Aku menatap balik. Kamu yang tega dulu. Ia menangis. Ia memaki. Ia menyebut aku berubah jadi orang jahat. Aku diam. Aku tahu. Tegas memang sering terlihat kejam. Padahal sebenarnya, itu bentuk menyelamatkan diri. Di tengah semua itu, Aisyah tetap bersikap normal. Ia tidak ikut campur. Ia tidak bertanya. Ia tetap sopan. Suatu malam, setelah lembur, kami duduk di teras ruko. Angin malam sejuk. Aisyah berkata pelan, kamu kelihatan capek sekali. Aku tersenyum kecil, sedang belajar kuat. Ia menatapku. Kuat itu bukan tidak merasa sakit, tapi tetap berjalan walau sakit. Aku terdiam. Kalimat itu menamparku pelan. Aku melihat ke arahnya. Untuk pertama kalinya, aku merasa. Aku dilihat, bukan sebagai orang gagal, bukan sebagai beban, tapi sebagai manusia yang sedang berjuang. Beberapa hari kemudian, ruko selesai. Kontraktor puas. Kamu pegang proyek berikutnya juga. Hatiku bergetar. Ini langkah besar. Malam itu, aku duduk sendiri di kamar kos. Aku membuka catatan keuangan. Untuk pertama kalinya, aku melihat masa depan. Tidak mewah, tidak instan, tapi nyata. Dan aku sadar, aku semakin menjauh dari Rani. Bukan karena benci, tapi karena aku memilih hidup. Dan aku belum tahu bahwa jarak ini akan memicu tindakan nekat dari Rani. Tindakan yang hampir menghancurkan semuanya. Malam itu, ponselku berdering berkali-kali. Nomor Rani. Aku sedang mengecek gambar proyek baru. Aku abaikan. Beberapa menit kemudian, pesan masuk. Aku mau bunuh diri. Dadaku langsung seperti diremas. Aku berdiri. Aku meneleponnya. Tidak diangkat. Aku telepon lagi. Tidak diangkat. Aku langsung keluar kamar kos. Aku naik motor. Aku menuju kos Rani. Sepanjang jalan, pikiranku kacau. Aku marah. Aku takut. Aku bingung. Aku sampai di kosnya. Pintu terkunci. Aku mengetuk keras. Rani, buka pintu. Tidak ada jawaban. Aku memanggil pemilik kos. Kami membuka pintu bersama. Di dalam, Rani terbaring di lantai. Botol obat berserakan. Aku langsung berlutut. Rani, bangun. Matanya setengah terbuka. Aku menggendongnya. Kami membawanya ke rumah sakit terdekat. Di IGD, perawat segera menangani. Aku duduk di kursi. Tanganku gemetar. Setelah beberapa saat, dokter keluar. Pasien overdosis ringan. Datang tepat waktu. Masih bisa diselamatkan. Kakiku lemas. Aku duduk lagi. Aku menatap lantai. Aku bertanya dalam hati. Sampai kapan aku harus berada di lingkaran ini? Beberapa jam kemudian, Rani sadar. Aku masuk ke ruangannya. Ia menatapku. Matanya merah. Aku ingin kamu peduli. Aku menatapnya. Aku peduli. Tapi tidak dengan cara seperti ini. Ia menangis. Aku sendirian. Aku menarik napas. Kamu sendirian karena pilihanmu sendiri. Ia terdiam. Aku melanjutkan. Aku sudah melakukan bagianku. Aku bantu. Aku temani. Tapi aku tidak bisa hidup menggantikanmu. Ia menatapku. Kamu tidak mau kembali. Aku menggeleng. Tidak. Air matanya jatuh. Aku berkata pelan. Aku ingin kamu hidup. Tapi aku juga ingin aku hidup. Hening. Aku berdiri. Aku akan bicara dengan keluargamu. Kamu butuh pendampingan. Bukan aku. Tapi orang yang bisa mengawasimu setiap hari. Ia tidak menjawab. Aku keluar dari ruangan. Dadaku berat. Tapi ada satu hal yang jelas. Aku tidak bisa terus menjadi penyangga hidup orang lain. Aku harus melepaskan.
Malam itu, aku menghubungi kakak Rani. Aku menceritakan semuanya. Keesokan harinya, keluarganya datang. Mereka menangis. Mereka berterima kasih. Mereka meminta maaf. Aku hanya mengangguk. Aku pulang ke kos. Aku duduk lama. Aku merasa kosong. Bukan karena kehilangan Rani, tapi karena aku akhirnya benar-benar menerima. Pernikahan itu sudah mati, dan aku belum tahu bahwa setelah aku benar-benar melepaskan, hidup akan memberiku kejutan besar. Kejutan yang tidak pernah kubayangkan. Beberapa minggu setelah kejadian di rumah sakit, aku tidak lagi berkomunikasi dengan Rani. Semua urusan tentangnya kini dipegang keluarganya. Aku fokus pada hidupku. Aku fokus pada kerja. Proyek demi proyek mulai berdatangan. Aku tidak lagi turun langsung setiap hari. Aku mulai belajar mengatur tim, mengatur waktu, mengatur keuangan. Aku membuka rekening khusus tabungan. Setiap menerima bayaran, aku sisihkan. Sedikit demi sedikit, aku juga mulai memperbaiki penampilan. Bukan untuk pamer, tapi karena aku ingin menghargai diriku sendiri. Baju bersih, rambut rapi, sepatu layak. Aku masih tinggal di kos. Tapi kos yang lebih baik. Ada jendela, ada kamar mandi dalam. Bagiku, itu sudah kemewahan. Hubunganku dengan Aisyah tetap normal. Kami sering bertemu di proyek. Kadang makan siang bersama, kadang hanya berbincang singkat. Suatu hari, ia bertanya, "Kamu masih menikah?" Aku mengangguk, tapi kami sudah berpisah lama. Dalam proses mengurus perceraian, ia terdiam sebentar, lalu mengangguk. "Aku menghargai kejujuran kamu." Aku menatapnya. Aku tidak ingin memulai sesuatu di atas kebohongan. Ia tersenyum, senyum yang menenangkan. Beberapa hari kemudian, kontraktor memanggilku. "Kamu mau tidak buka CV sendiri? Aku bisa bantu proyek awal." Hatiku berdebar. CV, iya, kamu sudah layak. Aku tidak langsung menjawab. Aku pulang. Aku berpikir, malam itu, aku salat lama. Aku ingat diriku yang dulu. Lelaki yang piring makannya ditendang. Lelaki yang tidur di musola. Lelaki yang dihina karena miskin. Aku menarik napas. Aku mengangguk pada diriku sendiri. Aku mengurus semua perlahan. Nama usaha kecilku terdaftar. Aku mulai menerima proyek atas namaku sendiri. Hari-hari terasa berbeda. Aku tidak lagi hanya bertahan. Aku mulai berjalan. Suatu sore, saat kami lembur, Aisyah berkata, "Aku bangga sama kamu." Aku terdiam. Bukan karena sombong, tapi karena aku baru sadar. Aku juga mulai bangga pada diriku sendiri. Dan di kejauhan, masa lalu masih ada, masih bernapas, masih mengintai. Aku belum tahu bahwa Rani akan kembali lagi. Dengan kondisi yang jauh lebih buruk. Dan kedatangannya nanti akan menguji hatiku sekali lagi. Sore itu, aku baru saja keluar dari bank. Aku berhasil membuka rekening usaha. Aku berdiri sejenak di depan gedung. Menatap langit. Aku tersenyum kecil. Aku tidak menyangka bisa sampai di titik ini. Saat aku hendak menuju motor, seseorang memanggil namaku. Aku menoleh. Rani. Tubuhnya lebih kurus. Wajahnya pucat. Matanya cekung. Bajunya kusam. Aku hampir tidak mengenalinya. "Kamu ngapain di sini?" Ia mendekat perlahan. "Aku mencari kamu." Dadaku langsung tidak enak. "Keluargamu tahu kamu ke sini?" Ia menggeleng. Aku kabur. Aku menghela napas panjang. "Kamu harus kembali." Ia menggeleng kuat. "Aku tidak punya siapa-siapa selain kamu." Kalimat itu lagi. Kalimat yang dulu selalu melemahkanku. Aku menatapnya. "Kamu punya keluarga. Mereka capek sama aku." Aku terdiam. Ia melanjutkan. "Aku sakit." Aku menatapnya. "Apa maksudmu?" Ia menunduk. "Aku hamil." Dunia seperti berhenti. Aku menatapnya lama. "Hamil?" Ia mengangguk. "Bukan anakmu." Kalimat itu seperti pisau. Aku menarik napas dalam. "Terus kenapa kamu datang ke aku?" Ia menangis. Ayahnya tidak mau tanggung jawab. Aku diusir. Aku memejamkan mata. Masalah baru. Masalah yang jauh lebih besar. Aku membuka mata. "Kamu harus lapor keluargamu." Ia menggeleng. Aku malu. Aku menatapnya tegas. "Kamu tidak bisa menyeretku ke dalam masalah ini." Ia memegang lenganku. "Tolong." Aku mohon. Tangannya dingin. Aku melepaskan perlahan. "Aku akan bantu cari tempat aman untukmu. Aku akan hubungi keluargamu."
Tapi aku tidak akan bersamamu. Ia jatuh terduduk, menangis. Aku menatapnya dengan dada berat. Ini bukan lagi tentang cinta. Ini tentang konsekuensi. Dan aku tahu, apapun keputusanku, akan ada yang terluka. Aku menghubungi kakaknya. Aku menceritakan semuanya. Beberapa jam kemudian, keluarganya datang. Tangis pecah. Aku berdiri di kejauhan. Aku tidak ikut campur. Aku sudah melakukan bagianku. Malam itu, aku pulang dengan kepala penuh. Aku duduk di kamar. Aku merasa lelah. Sangat lelah. Aku mengirim pesan ke Aisyah. Aku butuh bicara besok. Ia membalas. Baik, aku tidak tahu apa yang akan kukatakan padanya. Tapi aku tahu, aku tidak ingin menyembunyikan apapun. Karena hidup yang baru harus dibangun di atas kejujuran. Pagi itu aku datang ke proyek lebih awal. Aku tidak langsung bekerja. Aku duduk di pinggir bangunan, menatap pasir dan batu yang berserakan. Pikiranku penuh tentang Rani, tentang bayi yang tidak berdosa, tentang hidupku yang akhirnya mulai tenang. Aisyah datang. Ia melihat wajahku. Kamu kelihatan tidak baik. Aku menarik napas. Ada hal besar yang harus aku ceritakan. Kami duduk agak menjauh dari tukang. Aku menceritakan semuanya. Tentang pernikahanku yang hancur. Tentang pengkhianatan. Tentang utang. Tentang Rani yang sekarang hamil dari pria lain. Aku tidak menutupi apapun. Aisyah mendengarkan. Ia tidak memotong. Ia tidak menghakimi. Setelah aku selesai, ia diam cukup lama. Aku menunduk. Aku mengerti kalau kamu ingin menjauh. Ia menggeleng. Aku tidak menilai kamu dari masa lalu. Aku menilai dari cara kamu bertanggung jawab hari ini. Aku mengangkat wajah. Ia melanjutkan. Kamu tidak lari. Kamu membantu sebisanya. Tapi kamu juga menjaga batas. Itu tidak mudah. Dadaku menghangat. Aku tidak ingin masuk ke hidupmu membawa kekacauan. Aisyah tersenyum kecil. Hidup memang tidak pernah rapi. Yang penting kita jujur. Hening sejenak. Ia berkata pelan. Aku tidak siap memulai apapun sekarang. Tapi aku juga tidak menutup pintu. Aku mengangguk. Itu sudah lebih dari cukup. Hari itu, aku bekerja dengan perasaan berbeda. Lebih ringan. Lebih jujur. Beberapa minggu kemudian, aku resmi mengurus perceraian. Prosesnya panjang. Melelahkan. Tapi aku jalani. Aku tidak lagi bertemu Rani. Semua urusan tentangnya melalui keluarganya. Aku fokus membesarkan usahaku. Aku mulai punya beberapa pekerja tetap. Aku menyewa kantor kecil. Aku masih hidup sederhana. Aku tidak lupa dari mana aku berasal. Suatu sore, setelah proyek selesai, Aisyah datang ke kantor kecilku. Ia melihat sekeliling. Kamu membangun semua ini dari nol. Aku mengangguk. Ia menatapku. Aku mau mengenalmu lebih jauh. Bukan sebagai bos proyek, tapi sebagai kamu. Dadaku berdebar. Aku tersenyum. Kita jalani pelan-pelan. Ia mengangguk. Di dalam hatiku, ada rasa syukur. Bukan karena aku mendapatkan seseorang, tapi karena aku tidak lagi kehilangan diriku sendiri. Dan aku tahu, ini bukan akhir, tapi awal dari hidup yang benar-benar baru. Waktu berjalan. Tidak cepat, tidak juga lambat, tapi cukup untuk mengubah banyak hal. Aku resmi bercerai, tanpa drama, tanpa pertengkaran, hanya tanda tangan, dan satu lembar kertas yang menandai berakhirnya sebuah kisah panjang. Aku tidak merayakannya, aku juga tidak menangisinya, aku menerimanya. Sebagai kenyataan, usahaku berkembang, tidak besar, tidak mewah, tapi stabil. Aku punya beberapa proyek berjalan. Aku punya tim kecil yang setia. Aku membayar mereka tepat waktu. Aku memperlakukan mereka seperti manusia. Karena aku tahu rasanya diinjak. Aisyah dan aku semakin dekat. Kami tidak terburu-buru. Kami saling mengenal, saling belajar, saling bercerita. Tentang luka, tentang mimpi, tentang masa depan. Suatu sore, kami duduk di sebuah taman kecil. Matahari hampir tenggelam. Aisyah berkata, apa yang paling kamu pelajari dari semua yang kamu alami? Aku berpikir sejenak, bahwa aku tidak boleh menggantungkan harga diriku pada siapapun. Ia tersenyum. Itu jawaban yang dewasa. Aku menatap langit. Aku teringat diriku yang dulu. Lelaki yang makan nasi dari lantai. Lelaki yang dihina karena miskin. Lelaki yang tidur di musola. Jika aku bisa bicara pada diriku yang dulu, aku akan berkata,
Bertahanlah. Sakitmu tidak sia-sia. Suatu hari, aku bertemu Rani untuk terakhir kalinya. Di kantor pengadilan, ia datang bersama keluarganya. Perutnya sudah membesar. Ia menatapku. Matanya berkaca-kaca. Aku minta maaf. Aku mengangguk. Aku sudah memaafkan. Ia menunduk. Aku berharap kamu bahagia. Aku menatapnya. Aku juga berharap kamu menemukan jalanmu. Kami berpisah. Tanpa pelukan. Tanpa dendam. Hanya dua orang yang pernah saling mencintai. Dan pernah saling melukai. Beberapa bulan kemudian, aku memberanikan diri melamar Aisyah. Tidak dengan cincin mahal. Tidak dengan pesta besar. Hanya niat yang jujur. Dan tekad untuk bertanggung jawab. Ia menerima. Aku tersenyum. Bukan karena aku akhirnya punya pasangan. Tapi karena aku tahu, aku sudah siap menjadi pasangan. Kini aku hidup sederhana. Aku tidak kaya. Aku tidak terkenal. Tapi aku tidak lagi merasa kecil. Aku berjalan tegak. Aku bekerja jujur. Aku pulang dengan tenang. Aku tidak lagi mencari pengakuan. Aku tidak lagi membuktikan apa-apa. Aku hanya hidup. Dan itu sudah cukup. Di dunia ini, ada banyak lelaki yang dihancurkan oleh keadaan. Ada banyak lelaki yang menyerah. Aku hampir menjadi salah satunya. Tapi aku memilih bertahan. Bukan untuk balas dendam. Bukan untuk pamer. Tapi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Dan sejak itu, tidak ada lagi yang berhak menendang piring makanku. Tidak ada lagi yang berhak menginjak harga diriku. Karena aku sudah belajar satu hal. Lelaki yang menghargai dirinya sendiri tidak akan pernah bisa direndahkan oleh siapapun. Kesabaran dalam menghadapi hinaan adalah bentuk kekuatan yang paling besar. Tidak semua orang yang diam itu lemah. Terkadang, mereka sedang mengumpulkan tenaga untuk bangkit. Hidup tidak selalu adil, namun Allah selalu adil. Setiap air mata yang jatuh tidak pernah sia-sia. Semua dicatat, semua diperhitungkan, dan semua akan dibalas pada waktu yang tepat. Jangan meremehkan siapapun. Seseorang yang hari ini terlihat rendah, bisa jadi esok hari berdiri jauh lebih tinggi dari yang pernah merendahkannya. Ketika dunia menutup semua pintu, tetaplah mengetuk pintu langit. Sebab pertolongan Allah selalu datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Teruslah berbuat baik meski sering disakiti. Karena pada akhirnya, kebaikan akan menemukan jalannya sendiri untuk kembali kepada pemiliknya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah hari ini sampai selesai. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat, penguat, dan teman bagi hati yang sedang lelah. Jika kalian memiliki kisah hidup yang ingin dibagikan, silakan tuliskan di kolom komentar atau kirimkan ke channel Kisahku. Siapa tahu, kisah kalian bisa menjadi cahaya bagi hati orang lain. Jangan lupa untuk terus dukung channel Kisahku dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang-orang terdekat. Semoga Allah selalu melindungi langkah kita, melapangkan rezeki kita, dan menguatkan hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.